Hmm, Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Indrawan Santo. Saya mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi semester 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 mata kuliah struktur data. Jadi pada mata kuliah ini yaitu penjelasan tentang graf menggunakan algoritma DFS dan BFS. Apa itu DFS dan BFS? DFS adalah the deep first search, yang artinya dia telusuri dulu lebih dalam, mungkin dulu baru mundur gitu. Implementasinya mirip kayak stacking. Sedangkan yang kedua adalah breadth first search, adalah atau BFS adalah breadth, prinsipnya kayak melebar dan sistemnya kayak tunggu, mirip kayak sistem kiwi ya. Implementasinya menggunakan kiwi atau antrean begitu. Langsung saja ke codingnya. Jadi di sini saya menggunakan coding Java. Jadi di sini saya membuat sebuah kelas namanya graph. Lalu di sini public class namanya tugas 3, di mana ini saya sudah compile programnya menjadi resultnya dua kelas ya, ada tugas 3 dan graph. Dan saya sebelumnya sudah mencoba seperti ini, coba tugas 3. Kayak gitu. Jadi ini hasil outputnya seperti itu. Di sini ada pencarian DFS menggunakan div first source. Jadi dia menggunakan metode stacking di mana dia mencari node 8 A8. Dia stacking dulu yang paling atas A1, A2 bukan target, 4, 5, dan 8 begitu. Nah, dan yang kedua adalah menggunakan breadth first search ya. Dia mencari node 8 di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi urutannya ada perbedaan di sini, dimana menggunakan DFS dia akan stacking tergantung grafnya yang dibuat seperti apa ya. Nanti saya akan jelaskan. Ini lebih sedikit, ini outputnya lumayan cukup banyak. Oke, jadi kita coba jelaskan dari sisi kodenya. Oke, yang DFS itu, nah di sini main code. Jadi di sini sebelum ke metodenya saya akan menjelaskan. Jadi di sini saya membuat sebuah graph di mana grafnya dengan node-nya 8 node ya. Dia lalu saya membuat looping, nanti grafnya melakukan setting node-nya, lalu menambahkan masing-masing ke dalam node. Misalnya graf ini pertama, node pertama terhubung ke node kedua, dan node kedua pertama terhubung ke node ketiga. Begitupun dengan node kedua satu ya terhubung dengan node keempat, dan kedua dengan kelima gitu. Itu juga yang seterusnya. A3 terhubung dengan A6, dan A itu node ya, node 2 terhubung dengan 7 gitu, A7 gitu. Ini untuk yang ke-8. Ini indeks ya, dia by indexing, dari mulai dari 0 kita ngambil 1 gitu, 0 ke 1. Oke, nah sedangkan target node-nya adalah A8. Ini 9 DFS dan DFS. Kita mulai di node DFS dulu. DFS. Nah, jadi DFS itu menggunakan tumpukan atau stacking ya. Di sini. Jadi DFS ini penjelasannya seperti ini ya. Kita coba jelaskan dulu ya, metode. Jadi cara kerjanya itu seperti ini. Dia pertama, si node pertama awal masuk stacking ya. Ini masuk nih stacking, awal masuk target nanti stacking. Target sih, nah push yang pertama dulu nih, di push nih. 1 node 0, index 0 atau A1. Nah, dia menjalankan looping di mana nanti prosesnya si A1 atau node pertama ini, node 1 ya, diproses sehingga menemukan sibling atau tetangganya A2 dan A3 gitu, sampai A2 dan A3. Nah,
equals kan dia visit. Nah terus target misalnya targetnya dia kalau misalnya sama dengan targetnya ditemukan, tapi kalau tidak dia akan mencari loop mundur agar urutan masuk ke step seurutan alami kanan dulu baru kiri. Oke, jadi katanya dia akan masuk dulu dari kanan dulu baru kiri, lalu yang kirinya di pop duluan. Jadi pop yang pertama tuh langsung kayak di pop tuh kayak dihilangkan gitu istilahnya. Jadi dicek nih karena kalau masih satu dan dia belum visit dia push node-nya gitu. Begitu jadinya pencariannya ini indeks pertama ya metrik. Oke, jadinya proses stack ini katanya karena stack ini konsepnya adalah LIFO atau last in first out, jadi elemen yang terakhir itu masuk proses duluan, makanya tadi dibalik ke kanan ke kiri, dari kanan prosesnya gitu, di pop. Jadi A2 ini diproses jadi si node yang kedua A2 ini ditemukan si siblingnya 4 dan 5, lalu nanti si DFS ini lanjut masuk ke proses yang 4 di sini nanti. Nah karena kita mau mencarinya A8 jadi karena dia 4 dulu, jadi dia 4 dulu nih, karena dia 48 ternyata si A4 ini bukan targetnya karena dia bukan A8, dia tidak punya target baru, mentok nih, dia nggak punya target baru, mentok di sini nggak ada tuh. Dia langsung dari A2 kita langsung ke dia langsung masuk ke A2. Di A2 ini ada A5, A2 ini ada A5 dan 6 gitu, A4 dan A5 ya. Lalu DFS ini lanjut masuk ke A4 dulu gitu, A4 dulu di sini, A4 dulu tetap masuk. Lalu si DFS ini nantinya ternyata A5 juga bukan dia tidak mentok lah, si A4 mentok nih, maka dia mundur backtrack ke A5. Lalu si A5 diproses dan si A5 ini diproses sampai ketemu tangganya A6, tetap gitu A6 dan A7, tangganya A8 dari A6 sampai A7 ini kan 7 tetap gitu, 4 7, maka targetnya ketemu gitu, A5 ternyata terhubung ke A8 begitu. A5 kan 4 kan, 4 ini A5 atau indeks ke-5 gitu. Indeks 4 not ke-5 A8 dan A8 inilah target yang kita cari gitu. Maka si proses search-nya berhenti. Makanya di sini ketika dia sudah selesai outputnya nih, setelah menilai A5 bukan target, dia langsung ketemu 8 karena dia sibling gitu dengan A5 gitu. Oke, jadi urutannya tuh jadi kayak A1 dulu, dia urutannya. Jadi kalau yang BFS itu A1 dulu, A1, A2, A3 nya terlewat karena nggak ada A4, langsung ke 5, 6 ke 5, 6 baru langsung ke 8 begitu. A6 juga masih nggak keluar, A5 mundur masuk ke 8 begitu. Oke, selanjutnya kita yang penjelasan yang BFS. Nah BFS ini kalau misalnya dari outputnya dia muncul dari A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terus muncul semua. Nah bedanya kalau yang menggunakan BFS ini, dia prinsipnya karena menggunakan kiwi, jadi outputnya bisa kita lihat nih. Coba ke BFS dulu. Nah ini pertama bikin boolean dulu, visit. Oke, bikin kiwi menggunakan linked list. Pertama kiwinya di add dulu nih, pertama
di situ tuh. Nah, di looping lagi kiwinya. Kalau misalnya empty, kalau misalnya not empty, dia baca current kiwi apa. Oh, terus misalnya dibacalah di output terminal, lalu dicek nih si node-nya benar nggak sesuai target. Kalau bukan, tidak ditemukan. Kalau misalnya benar satu sama ditemukan, tapi kalau misalnya bukan, dia akan langsung ke bawah. Nah, lalu masukkan sibling di sini, jadinya kayak di looping lagi karena indeksnya mulai dari 0, max berapa, add lalu di sini ada perhitungannya. Kalau misalnya 1 dan visit dan dan dia nambah lagi kiwinya sampai grafnya ketemu ke A8 begitu. Jadi langsung antrean gitu. Jadi di sini lumayan penjelasannya singkat ya, karena dia menggunakan antrean jadi berurutan juga kan. Setelah satu baru lanjut ke anak-anaknya. Jadi dari A 1 2 3 4 5 sampai ke A8. Cek satu secara berurutan, lalu setelah semuanya dicek dengan BFS ini katanya A8 paling bawah kan, menggunakan dari A5 ketemu, jadinya dia masuk ke kondisi yang ditemukan gitu. Jadi urutannya sesuai output ya, jadi urutannya 1 sampai 8 urutan. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya pada kasus graf ini katanya DFS bisa lebih cepat menemukan si A8 dibandingkan BFS, karena kebetulan si A8 ini ada di cabang nah ini A5 sini, A5 terhubung karena dia terhubung dengan A8 4 dan 7 A5 dan A8 begitu. Sedangkan BFS harus cek semua node dulu levelnya, baru dia memunculkan output ditemukan begitu. Sekian mungkin penjelasan tugas 3 dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, saya juga masih belajar. Terima kasih.